Harga minyak mentah melonjak tajam menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Di perdagangan Senin waktu setempat, harga minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 6,7%, sementara harga minyak mentah WTI melonjak 6,3% ke level 71,23 dolar Amerika per barel. Harga minyak melonjak tajam pada perdagangan Senin menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Serangan balasan Teheran menyebabkan gangguan serius pada fasilitas energi serta jalur distribusi utama di kawasan tersebut. Lonjakan harga dipicu penutupan sejumlah fasilitas minyak dan gas di Timur Tengah, serta terganggunya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan energi global. Harga minyak mentah berjangka Brent sempat melesat hingga 13% ke posisi 82,37 dolar Amerika per barrel, level tertinggi sejak Januari 2025 sebelum ditutup melambung 6,7 menjadi 77,74 dolar per barrel. Kenaikan bahkan berlanjut dalam perdagangan pasca penutupan setelah Garda Revolusi Iran memperingatkan akan membakar kapal yang melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 6,3% ke level 71,23 dolar per barrel setelah sempat melesat lebih dari 12% ke level 75,33 dolar yang merupakan level tertinggi sejak Juni. Adapun sebelumnya, analis memperkirakan harga minyak mentah bisa naik hingga menembus 100 dolar setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang membuat Timur Tengah terjerumus ke dalam perang baru. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Dan selanjutnya update dari bursa global pemirsa, di mana bursa Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Senin waktu setempat setelah sesi yang bergejolak menyusul serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir pekan. Pasar sempat tertekan di awal perdagangan, namun berangsur pulih seiring aksi beli investor yang memanfaatkan penurunan harga. Di perdagangan Senin waktu setempat, indeks Dow Jones ditutup melemah di 0,15% ke level 48.904. Indeks Nasdaq Composite menguat di 0,36% di 22.748. S&P 500 ditutup positif di 0,04% di level 6.881. Selanjutnya kita beralih ke posisi. Bursa ekuitas Eropa mengalami penurunan tajam di perdagangan Senin, mencatat kinerja harian terburuk dalam 3 bulan terakhir. Penurunan terjadi di tengah aksi jual global aset berisiko dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah, di mana indeks stok 600 ditutup anjlok 1,65% ke level 623,36, DAX Jerman merosot 2,42% ke posisi 24.672, dan indeks FTSE 100 Inggris menyusul. PT Lipo Cikarang Tbk membukukan marketing sales sebesar 1,65 triliun rupiah hingga akhir Desember 2025. Ya, realisasi tersebut setara dengan 100% dari target yang ditetapkan di sepanjang tahun 2025. Emiten properti PT Lipo Cikarang Tbk membukukan nilai prapenjualan atau marketing sales sebesar 1,65 triliun rupiah hingga akhir Desember 2025. Realisasi tersebut setara dengan 100% dari target yang ditetapkan perseroan untuk tahun buku 2025. Realisasi marketing sales pada tahun 2025 terutama ditopang tingginya permintaan produk residensial. Rumah tapak berkontribusi 58% terhadap total prapenjualan, disusul unit komersial sebesar 38% dan segmen lahan industri sebesar 4%. Sepanjang periode yang sama, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 4,52 triliun rupiah atau melonjak 133% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh serah terima, rumah tapak, apartemen, unit komersial, serta penjualan lahan industri. Segmen non-properti melalui pengelolaan kawasan juga turut memberikan kontribusi terhadap kinerja perseroan. Segmen rumah tapak dan apartemen mencatat pertumbuhan pendapatan signifikan sebesar 369% secara tahunan seiring percepatan proses serah terima unit. Sementara itu, segmen pengelolaan kota membukukan pendapatan 474,5 miliar rupiah. Berbagai sumber, AIDEX Channel. Ke informasi emiten selanjutnya pemirsa, di mana emiten produsen keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk bersiap melaksanakan pembelian kembali saham atau buyback dengan menyiapkan dana maksimal 100 miliar rupiah.
di mana Korporat Sekretari PT Arwana Citra Mulia Tbk, Rudi Soyanto mengatakan aksi korporasi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham sekaligus meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ya, pelaksanaan buyback direncanakan berlangsung selama 12 bulan, yakni mulai 9 April 2026 hingga 9 April 2027. Setelah memperoleh persetujuan RUPST. Dalam rencana tersebut, perseroan mengalokasikan dana maksimal 100 miliar rupiah yang seluruhnya bersumber dari kas internal. Jumlah saham yang akan dibeli kembali akan bergantung pada harga saham pasar dengan ketentuan harga pembelian tidak melebihi harga transaksi sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku. Manajemen menegaskan pelaksanaan buyback diperkirakan tidak akan berdampak pada penurunan pendapatan maupun kegiatan operasional perseroan. Selain itu, dampak terhadap biaya pembiayaan juga dinilai sangat kecil. Selanjutnya, emiten e-commerce PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI menyiapkan penambahan modal melalui program Management and Employee Stock Option Plan atau MISOP. Ya, 2 tahap program ini berpotensi menghimpun dana segar hingga 647 miliar rupiah. PT Global Digital Niaga Tbk atau BELI akan melaksanakan MESOP 3 tahap 4 dan MESOP 4 tahap 2. Program MESOP 3 tahap 4 digelar selama 30 hari kerja mulai 15 Maret 2026 hingga 13 April 2026 dengan harga pelaksanaan Rp430 per saham. Jumlah hak opsi yang dapat dieksekusi maksimal 325.757.001 saham. Jika seluruhnya terserap, perseroan berpotensi meraih dana sekitar 140 miliar rupiah. Sementara itu dalam MESOP 4 tahap 2, perseroan menawarkan hingga 1.178.988.100 saham dengan harga pelaksanaan sama yaitu Rp430 per saham. Periode pelaksananya juga berlangsung 15 Maret hingga 13 April 2026. Apabila seluruh saham terakuisisi oleh karyawan, BELI berpotensi mengantongi tambahan dana sekitar Rp506,96 miliar rupiah. Dengan demikian, total potensi dana yang akan dihimpun dari 2 tahap MESOP tersebut mencapai Rp647,04 miliar rupiah. Namun pada perdagangan Senin 2 Maret 2026, saham BELI ditutup turun 3,3% ke level Rp410 per saham. Dalam 5 hari terakhir, saham BELI terkoreksi 4,65%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan sejumlah tujuan utama di balik serangan ke Iran, yang salah satunya diklaim untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Trump pun menegaskan operasi militer akan terus berlanjut hingga tujuan tercapai, sembari mendorong perubahan rezim di Iran. Di balik serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membeberkan sejumlah tujuan strategis yang menjadi dasar operasi militer tersebut. Dalam pernyataannya, Trump menyebut setidaknya 3 alasan utama serangan, yakni untuk menghancurkan kemampuan misil Iran, menghancurkan angkatan laut Iran, dan memastikan Iran tidak bisa memiliki senjata nuklir. Trump pun menegaskan operasi militer akan terus berlanjut hingga tujuan tercapai, sekaligus menegaskan adanya dimensi politik berupa dorongan perubahan rezim di Iran. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan tujuan utama operasi adalah menghancurkan angkatan laut Iran serta kemampuan misilnya yang dinilai dapat melindungi upaya rahasia pengembangan senjata nuklir. Hegseth menepis anggapan bahwa operasi ini akan menjadi perang tanpa akhir seperti Irak. Namun ia menolak memberikan garis waktu yang jelas, bahkan setelah Trump menyebut serangan bisa berlangsung hingga 4 pekan. Berbagai sumber, IDEX Channel.